Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Sirli Gumilang, masih dalam bahasan yang sama, sharing buku dari karya Pak Ismail Kusmayadi, Jadi Guru Pro Itu Mudah. Jika di video sebelumnya kita sudah saksikan bersama tentang penyakit pendidikan, berikut juga dengan terapisnya di konten pertama, kemudian di konten kedua berkaitan dengan bagaimana menjadi guru pro, dan konten yang ketiga saat ini yang akan kita bahas tentang menjadi guru idaman yang menyenangkan. Nah, di dalam konten ketiga ini dari bukunya itu terdapat ke dalam 3 bagian. Bagian pertama atau bab yang keempat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagian yang kelima menerapkan 4K dalam mengajar. Nah, ini 4K ini apa saja nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga ataupun bab 6 adalah guru idaman. Nah, langsung saja barangkali terkait dengan menjadi guru idaman yang menyenangkan. Untuk menjadi guru idaman yang menyenangkan, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mampu melakukan pembelajaran, dan pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang efektif. Ataupun kita sebagai guru, kita mampu mengajar secara efektif. Apa saja sih yang bisa dilakukan guru untuk bisa mengajar efektif? Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama, penguasaan bahan ajar. Ini untuk membuat kepercayaan dari siswa. Akan sedikit lucu kalau misalkan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran, tapi masih kosong gitu kan. Jadi artinya tidak belajar sebelumnya, tidak mengetahui tentang pembelajaran sebelumnya, sehingga dibantah oleh siswa dan ada muncul rasa ketidakterimaan, rasa tidak percaya dari siswa. Nah, ini yang pertama, ingat penguasaan bahan ajar ini menjadi hal penting supaya kita mendapatkan kepercayaan dari siswa. Nah, yang kedua adalah cinta dengan pelajaran dan menekuni apa yang diajarkan. Nah, kalau misalkan sudah cinta, kita mampu ataupun nyaman berada dekat dengan apapun itu yang kita cintai. Sama halnya dalam pembelajaran. Jadi ketika kita sudah cinta terkait dengan proses pembelajaran, terkait kita sudah cinta dengan materi yang akan kita ajarkan, maka kita akan dengan senang hati melakukan kreativitas-kreativitas di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, bahwa seorang guru ini harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai dan memahami semua bahan pelajaran. Guru juga senantiasa belajar. Ini sangat tidak menutup kemungkinan gitu kan ya, kita sebagai guru ada beberapa materi yang kemudian aduh ini materinya apa sih gitu ya, saya kok tidak paham. Nah, saat kita merasa tidak paham, maka di saat itulah kita seharusnya belajar. Karena hakikatnya menjadi seorang guru itu ya belajar gitu. Berhentilah menjadi guru kalau misalkan kita berhenti belajar. Nah, untuk itu, ketika ada materi yang kemudian kita tidak pahami, maka kita pelajari terus materi itu sampai akhirnya kita memahami materi tersebut. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat apa? Yang keempat adalah melibatkan pengalaman pribadi dan pengetahuan awal siswa. Nah, seperti yang disampaikan di sebelumnya, bahwa setiap siswa ini memiliki pengetahuan awal, dan dalam proses pembelajaran akan lebih banyak 90% pengetahuan akan didapatkan jika melibatkan pengalaman secara pribadi. Seperti yang dicontohkan di video sebelumnya tentang anak memeriksa langsung tentang struktur akar seperti itu ya. Itu pengalaman langsung yang dimiliki oleh siswa, sehingga materi pembelajaran jauh lebih cepat masuk dan efektif untuk bisa dipahami oleh siswa. Nah, selanjutnya, untuk mengajar efektif, seorang guru harus melakukan variasi metode. Variasi metode, Bapak Ibu ya. Jadi artinya metode pembelajaran yang kita lakukan di kelas-kelas itu tidak diulang-ulang terus.
Jadi artinya hari ini metode ceramah, besok metode ceramah, apalagi ceramah begitu ya, setiap hari ceramah, wah itu akan repot tanpa memberikan eh, apa namanya ceramah dalam bentuk yang apa namanya cerita misalkan seperti itu, sehingga suasana kelas menarik. Bukan berarti metode ceramah itu tidak baik, tapi bagaimana kita mengemas metode ceramah itu menjadi metode yang menarik, bisa menyampaikan kisah-kisah, pengalaman-pengalaman, dan sehingga siswa akan banyak belajar dari metode ceramah tadi. Nah, tapi konteks di sini bukan metodenya, bukan metode ceramahnya, tapi konteks di sini adalah variasi metode. Jadi kalau misalkan saat ini kita metodenya diskusi, nah besok mungkin dengan metode yang lain, besoknya dengan metode yang lain. Nah itu yang kemudian yang dimaksud dengan variasi metode. Nah karena ini menjadi sebuah keharusan variasi metode ini, sehingga suasana kelas itu menjadi produktif, tidak membosankan untuk siswa. Nah yang terakhir untuk mengajar efektif adalah jika guru mengajar harus selalu memberikan pengetahuan yang aktual dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Jadi pengetahuan yang disampaikan itu adalah aktual gitu ya, yang terbarukan dan juga eh, perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kemudian kita sampaikan itu menjadi pengetahuan yang baru, dan kemudian proses pembelajaran yang kita lakukan itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Seperti di video sebelumnya yang saya sampaikan, untuk membangun bangunan fisik non hidup gitu ya sampai menjulang tinggi itu perlu perencanaan, apalagi membangun manusia yang merupakan makhluk hidup. Nah, tentu kita perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya selain untuk menjadi guru idaman, selain kita harus mengajar secara efektif, nah kita juga melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, untuk menjadi pembelajaran yang menyenangkan, guru perlu menekankan bahwa dirinya adalah model. Model itu menjadi pusat atau menjadi pusat untuk diperhatikan gitu ya. Jadi apapun tingkah lakunya, perbuatannya itu akan dilihat oleh siswa yang kemudian akan ditiru. Nah, ini berat gitu ya menjadi seorang guru ini karena memang dia berfungsi sebagai model, sehingga apapun perilaku kita itu dilihat oleh siswa dan kemudian menunjukkan bahwa eh, kita ini menjadi guru yang baik, menjadi contoh yang baik atau tidak kepada siswa kita. Nah, kemudian selanjutnya menebarkan aura positif. Nah, aura positif, jadi lupakan semua eh, kendala-kendala permasalahan yang di luar kelas gitu ya. Jadi pada saat masuk kelas, ya itulah kelas kelas kita gitu ya. Itulah kelas dengan penuh aura yang positif. Sehingga dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu positif dan menyenangkan. Tidak datang ke kelas kemudian cemberut gitu kan ya, dan menekuk eh, apa namanya, ya tidak menunjukkan aura positif seperti itu, sehingga suasana pembelajaran tidak menyenangkan dan justru menakutkan bagi siswa. Apalagi tiba-tiba datang ke dalam kelas karena siswanya berisik gitu ya, jadi rame gitu, bahkan sampai memukul meja, berhenti semuanya gitu, teriak-teriak seperti itu. Nah, itu tidak menimbulkan aura yang positif. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari buku ini sehingga kita mampu menebar aura positif kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya yang ketiga, sikap ofensif dan defensif. Jadi seorang guru perlu melakukan sifat secara ofensif gitu ya. Ofensif itu kan menyerang tanda kutip gitu ya. Dan defensif itu menjaga. Jadi tidak dibiarkan juga siswa yang kemudian melakukan pelanggaran berat kita diamkan gitu, tapi kita eh, tanda kutip menyerang gitu ya, menyerang dalam hal yang positif gitu ya, untuk mengingatkan dan supaya ada efek jerah untuk
yang bersangkutan. Dan defensif, jadi ketika ada keluhan siswa gitu, hanya ada Pak kok mengajarnya membosankan gitu, kita jangan jangan ini nih, jangan merasa oke kita apa namanya, jangan merasa oh apa yang kamu sampaikan itu tidak benar gitu hanya. Bapak mengajarnya menyenangkan kok. Jadi jangan jangan seperti itu. Jadi kita eh, apa namanya, membuka diri untuk masukan-masukan dari siapapun, termasuk juga dengan dari siswa kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menggunakan metode dan teknik yang menggunakan teknik yang pas ini artinya eh, akan berbeda-beda. Kita mengajar di kelas A, metodenya tentu akan berbeda dengan kita mengajar di kelas B, karena karakteristiknya siswa itu berbeda-beda juga. Jadi gunakanlah metode yang pas dan teknik yang pas dengan melihat karakteristik siswa kita. Nah, selanjutnya ini yang menarik di bab ini, prinsip 4K menurut Maurice Elias. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kelakar, K yang ketiga adalah kaidah, dan K yang terakhir adalah koneksi. Hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menjadi guru idaman adalah melakukan K. Yang pertama yaitu kasih. Berikanlah kasih sayang seperti halnya siswa siswa kita itu, peserta didik kita itu adalah anak kita sendiri. Jadi layaknya anak kita sendiri, kita tidak membiarkan anak dalam masa kesulitan, kita tidak membiarkan anak ketika merasa gundah, gitu ya. Kita menjadi sahabat mereka ketika dia merasa sedih, ataupun kita bersama mereka pada saat mereka merasa senang, seperti itu. Hadirkan jiwa kita untuk mereka. Sehingga pada saat kita memberikan kasih sayang kepada mereka, ini akan menimbulkan efek bahwa antara guru dengan siswa muncul kedekatan seperti itu. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua ini berkaitan dengan kelakar. Nah ini penting nih. Terkadang guru di dalam kelas gitu ya, apa ya, beranggapan bahwa gurulah super power di dalam kelas. Gurulah yang memiliki kuasa di dalam kelas. Harus patuh ini itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kelas. Nah, bukan berarti tidak baik, tapi dalam K yang kedua menurut Maurice Elias ini perlu sedikit kelakar ataupun senda gurau dengan siswa. Jadi jangan terlalu inilah apa namanya serius gitu ya. Jadi buatlah hal-hal yang kemudian menyenangkan, tertawa bersama dengan anak-anak sehingga ketika jalinan kasih sudah terbentuk dengan kita bercanda bersama itu akan memperkuat hubungan antara guru dengan siswa. Buatlah hal-hal yang menarik di dalam kelas. Apapun itu gitu ya. Jadi ada siswa yang misalkan apa namanya mengantuk, mungkin yang kita lakukan gitu ya, itu melemparkan penghapus gitu ya, mungkin kalau yang dicontohkan di film-film kan seperti itu ya, ada siswa yang ngantuk dilempar penghapus gitu yang mengenai mukanya. Nah, mungkin kita apa ya, dibuat suasana yang menyenangkan, keceriaan, tetapi juga tidak menjatuhkan harga diri siswa yang bersangkutan seperti itu. Sehingga suasana kedekatan itu muncul antara guru dengan siswa. Tapi ingat, adakah yang ketiga, yaitu kaidah. Kaidah ini menjadi sebuah batasan jelas antara guru dengan siswa. Jadi jangan sampai karena sudah merasa dekat, anak dengan mudahnya di ruang umum gitu, di ruang publik, tanda kutip, misalkan menyapa dengan "Hai bro" gitu, itu sudah di luar kaidah seperti itu. Itu sudah di luar kaidah. Dekat baik boleh, tapi kalau misalkan konteksnya sudah di luar kaidah, itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk siswa. Sehingga apa namanya, afeksi mereka itu tidak tidak berjalan ataupun sikap mereka itu tidak berjalan. Nah, itu yang kemudian perlu ditekankan bahwa ada batasan-batasan dalam hubungan antara guru dengan siswa. Jadi rasanya ketika melihat
fenomena yang saat ini terjadi gitu ya, baik di media sosial, di YouTube ataupun di yang lain sebagainya, ketika guru martabatnya direndahkan oleh siswa seperti itu. Bahkan ada yang sampai berani siswa memukul guru. Menurut saya ini ada yang salah seperti itu. Ini ada yang salah, ini ada penyakit, penyakit yang tadi di bab pertama dalam buku ini sudah disampaikan. Bagi yang belum menonton, silakan tonton video sebelumnya tentang penyakit pendidikan. Nah, ini ada yang salah ketika jika hal tersebut terjadi di dunia pendidikan kita. Makanya saya mengajak kepada guru-guru semua dan termasuk juga merefleksikan kepada diri saya sendiri bahwa mari kita sama-sama untuk memperbaiki eh, hubungan antara guru dengan siswa. Menimbulkan kasih sayang antar satu sama lain itu sangat baik. Kemudian tidak ada apa namanya menimbulkan rasa nyaman dengan bercandaan antara guru dengan siswa itu juga baik. Tapi ingat ada kaidah ataupun batasan bahwa wibawa guru harus dimunculkan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak harapkan seperti saat ini yang kita saksikan bersama di media-media sosial kita. Nah, itu apa namanya kaidah. Nah, ada prinsip yang terakhir, yaitu yang terakhir berkenaan dengan koneksi. Jadi koneksi ini dapat membentuk hubungan positif dan mengembangkan bakat dan minat siswa. Jadi ketika sudah ada hubungan yang baik, maka guru akan lebih mudah. Koneksinya sudah kuat, maka guru akan lebih mudah untuk mengarahkan, untuk memberikan nasihat akan jauh lebih mudah seperti itu ya. Berbeda barangkali kalau misalkan kita tidak memiliki hubungan yang positif dengan siswa, pada saat kita memberikan nasihat itu tidak didengar oleh siswa. Bukan berarti kita hanya menyalahkan satu pihak saja. Dalam hal ini adalah siswa. Kita juga perlu merefleksikan barangkali nasihat-nasihat kita saat ini tidak didengar oleh mereka. Barangkali itu terjadi karena ada yang keliru hubungan kasih sayang kita dengan siswa. Jadi siswa merasa tidak dekat, jadi pada saat kita memberikan nasihat itu tidak masuk dan justru malah menyangkal dan membantah kita terkait dengan memberikan nasihat-nasihat yang positif seperti itu. Nah, barangkali itu yang kemudian menjadi prinsip 4K. Nah, di dalam buku ini di bagian akhir diberikan bonus tentang tips dan trik menjadi guru pro. Yang pertama, selalu mempunyai energi untuk siswa. Jadi, berikan energi positif kita untuk siswa sehingga ketika energi positif itu ada, maka ini akan menular di dalam ruangan kelas kita. Bahkan siswa yang awalnya memiliki energi malas gitu ya di dalam kelas gitu ya, ketika kita punya energi yang positif yang kita tularkan kepada siswa, maka energi positif ini akan menular untuk semua siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua adalah punya tujuan jelas untuk pelajaran. Ini konteksnya bukan terkait dengan yang di RPP saja gitu ya. Tujuan maksudnya bukan terkait dengan materi saja seperti itu, tapi tujuan yang jelas. Jadi ketika kita memberikan pelajaran tertentu, maka tujuannya jelas. Kognisinya apa, sikapnya apa, dan kemudian secara psikomotoriknya berupa apa. Sehingga tujuan jelas ini akan mempermudah siswa dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, ini punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Nah, ini menarik nih, kita perlu mendisiplinkan yang efektif. Jadi ada guru yang kemudian dengan cara yang tidak efektif mendisiplinkan siswa di kelas. Anak rame riuh gitu kan saling bercanda di kelas dan tidak memperhatikan pembelajaran. Guru mendisiplinkan siswa dengan cara yang tidak tepat, misalkan dengan melempar tadi penghapus, dengan memukul siswa, dengan menjewer siswa, ataupun dengan menghukum siswa lari, membersihkan toilet, ataupun yang lainnya. Itu keterampilan mendisiplinkan siswa yang tidak efektif. Nah, kita perlu cari cara untuk mendisiplinkan siswa yang efektif. Kemudian yang keempat, mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik.
sehingga momentum kelas tadi yang disampaikan di awal itu tetap terjaga. Kemudian yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi komunikasi yang baik itu bukan hanya terkait hubungan satu sama lain, tapi pada saat kita memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan, itu pertanyaan yang powerful sehingga memunculkan minat siswa untuk berani, minat siswa untuk memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahannya. Nah, terkait dengan memberikan pertanyaan yang baik, videonya ada di video yang kedua, silakan bisa saksikan. Nah, selanjutnya punya harapan yang tinggi kepada siswa. Jadi tidak ada lagi kemudian kita merasa pesimis, aduh anak saya ini, siswa saya ini sepertinya udah deh kemampuannya seperti itu saja gitu ya. Nah, ini berikan harapan yang positif kepada siswa dan berikan harapan yang tinggi bahwa siswa itu pasti akan mampu. Sehingga ada rasa optimis yang bisa kita lakukan bahwa kita tidak pantang menyerah untuk bisa memberikan terapi kepada siswa kita itu. Kemudian yang ketujuh adalah pengetahuan tentang kurikulum. Jelas, untuk menjadi guru pro, kita harus tahu tentang kurikulum. Nah, saat ini di Indonesia, barangkali ada guru yang lain yang bisa jadi bukan dari pendidikan gitu ya. Nah, ini untuk menjadi guru pro, pelajarilah tentang kurikulum itu seperti apa. Bagaimana menyusun silabus, bagaimana memahami tentang kurikulum, membuat prota-prosem, itu perlu dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedelapan, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Jadi ketika kita tidak mengetahui pelajaran apa sih yang kita berikan, kita harus belajar tentang subjek apa yang kita ajarkan. Nah, sehingga muncul rasa apa namanya kepercayaan dari siswa. Oh, guru saya ini guru yang serba bisa gitu ya. Padahal kita juga belajar seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan adalah memberikan yang terbaik untuk siswa. Ini konteksnya sangat umum, tapi yang jelas adalah siswa kita adalah siswa-siswa yang unik, maka berikan dengan cara-cara yang unik juga sesuai dengan karakteristiknya, dan kita berikan dengan cara yang terbaik untuk siswa kita. Dan yang terakhir adalah punya hubungan yang berkualitas. Jadi hubungan yang berkualitas itu dengan menerapkan prinsip 4K yang sebelumnya sudah kita diskusikan bersama. Barangkali Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai saat ini, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Ini menjadi refleksi untuk kita semua, termasuk untuk saya secara pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan dan kemudian menjadi khasanah keilmuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya dalam episode book sharing, membedah ataupun sharing buku tentang judul buku Jadi Guru Pro Itu Mudah karangan Ismail Kusmayadi. Semoga bermanfaat dan saksikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar, dan bagikan jika memang ini bermanfaat untuk guru-guru yang lain. Terima kasih.